Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Manchester City. Real Madrid sukses memastikan diri lolos ke final Liga Champions 2021-2022. Los Blancos meraih epic comeback melawan Manchester City dengan menundukkan wakil Inggris itu dengan skor 3-1 sehingga agregat akhir menjadi 6-5. Sang tamu unggul terlebih dahulu melalui gol Riyad Mahrez pada menit ke-73. Dan di penghujung babak kedua, Rodrigo memaksa City masuk ke babak tambahan usai ia mencetak brace pada menit ke-90 dan 91. Di babak tambahan waktu, Karim Benzema mencetak gol ketiga Madrid melalui titik putih. Kemenangan ini membuat agregat akhir berubah menjadi 6-3 untuk Real Madrid, sehingga El Real mendapatkan tiket terakhir ke final UCL 2021-2022. Di partai final nanti, mereka akan berhadapan dengan Liverpool yang sudah menyingkirkan Villarreal. Kode keras Presiden Real Madrid untuk transfer Kylian Mbappe. Presiden Real Madrid Florentino Perez mengomentari rumor Kylian Mbappe bergabung dengan klubnya. Ia menyebut bahwa kepindahannya itu mungkin akan terjadi di musim panas nanti. Spekulasi soal masa depan Mbappe memang sedang menjadi topik hangat. Bomber PSG itu akan habis kontraknya di musim panas nanti. Ada beberapa klub yang dikaitkan dengan Mbappe. Namun Real Madrid selalu menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa sang striker. Baru-baru ini Florentino Perez dimintai pernyataan terkait rumor itu. Orang nomor satu di Real Madrid itu memberikan jawaban yang menarik. Perez tidak membantah ketika ditanya ketertarikan Real Madrid terhadap Mbappe. Bahkan ia menyebut transfer sang penyerang bisa jadi kenyataan di musim panas nanti. Para fans kami antusias mengenai Kylian Mbappe. Jujur, saya belum memikirkan apapun mengenai hal itu. Namun jika melihat keadaan yang ada, mungkin itu bisa jadi kenyataan, kata Florentino Perez. Perez menyebut bahwa sejauh ini Real Madrid belum merencanakan apapun terkait transfer Mbappe. Ia menyebut semua keputusan mengenai transfer akan diambil di akhir musim 2021-2022 nanti. Jika kami sudah selesai merencanakan tim kami untuk musim depan, kita lihat apakah transfer itu bisa terjadi, ujarnya. Real Madrid juara La Liga. Courtois sempat-sempatnya sindir Barcelona. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois menyempatkan diri untuk menyindir Barcelona saat merayakan kesuksesan El Real menjadi juara La Liga 2021-2022. Madrid baru saja menjalani laga pekan ke-34 La Liga 2021-2022 melawan Espanyol. Di laga ini, Madrid hanya perlu hasil imbang untuk mengunci gelar Liga Spanyol. Namun Madrid akhirnya malah meraih kemenangan. Mereka menundukkan Espanyol dengan skor telak 4-0. Dengan demikian, Madrid kini mengemas 81 angka dari 34 laga. Poin mereka tak akan bisa disusul oleh Barcelona yang ada di posisi kedua dengan koleksi 66 angka. Thibaut Courtois tentu saja girang berhasil membawa Real Madrid meraih gelar La Liga 2021-2022. Ia kemudian membeberkan apa kunci kesuksesan Real Madrid meraih gelar tersebut. Namun sembari melakukan itu, ia menyempatkan diri menyindir Barcelona. Ia merujuk pada selebrasi pemain Barca saat menang 4-0 atas Real Madrid di Liga Spanyol. Momen kunci datang setelah El Clasico. Beberapa merayakan seolah-olah mereka baru saja memenangkan gelar, bahwa mereka telah kembali, kata Courtois. Tapi kami tetap tenang untuk mengalahkan Celta di pertandingan yang sulit, dan kemudian Getafe yang selalu menjadi lawan yang sulit. La Liga adalah upaya kami semua menyerang dan bertahan. Hari itu melawan Sevilla sangat penting. Bangkit dari ketertinggalan 2-0 ketika semua orang mengira kami terpuruk dan itu sedikit membunuh rival kami, beber Courtois. Real Madrid tembus semifinal Liga Champions hanya karena beruntung. Real Madrid dinilai cukup beruntung bisa menembus semifinal Liga Champions 2021-2022. Los Blancos diklaim tidak cukup bagus musim ini dan hanya bergantung pada pemain-pemain tertentu saja. Madrid dinilai beruntung karena bisa melewati duel fase gugur lawan tim-tim kuat seperti PSG dan Chelsea. Di laga-laga tersebut, Madrid bisa menang karena momen ajaib pemain tertentu seperti Karim Benzema atau Modric sendiri. Meski begitu, Modric menegaskan bahwa Real Madrid tidak bisa melangkah sejauh ini hanya karena faktor keberuntungan.
Kami tidak perlu menjelaskan apapun pada orang-orang yang berpikir demikian. Biarkanlah mereka mempercayai itu. Tegas Modric. Untuk berada di sini dan meraih trofi Liga Champions sebanyak ini, Anda tidak bisa hanya bergantung pada keberuntungan. Itu tidak adil. Modric menegaskan bahwa komentar-komentar miring tersebut tidak akan mengganggu fokus Real Madrid. Para pemain sudah sangat berpengalaman dan tahu apa yang perlu dilakukan untuk menang. Itu membuat kami sedikit tertawa, meskipun setiap orang berhak mengatakan apapun yang mereka inginkan. Kami fokus pada apa yang perlu kami lakukan, dan kami tidak peduli dengan komentar orang luar. Untuk mencapai level setinggi ini dari tahun ke tahun, mengalahkan rival, dan meraih trofi, Anda butuh lebih dari keberuntungan. Anda membutuhkan karakter, personalitas, keyakinan. Itulah yang membuat kami juara. Tandas Luka Modric. Bangkit usai cedera panjang, Dani Ceballos bisa bertahan lebih lama di Real Madrid. Masa depan gelandang Real Madrid Dani Ceballos tidak menentu. Ia sering berkutat dengan cedera yang memaksanya bolak-balik absen. Dani Ceballos sudah pulih dari cedera. Bahkan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memainkannya akhir pekan kemarin. El Real meraih gelar juara Liga Spanyol usai menang atas Espanyol. Dani Ceballos tampil penuh selama 90 menit. Ia sebenarnya baru saja sembuh setelah cedera panjang pada pergelangan kaki yang dideritanya sejak musim panas 2021. Pemain berusia 25 tahun tersebut sering menepi karena cedera. Masa depannya juga tidak dapat diketahui pasti apakah bertahan di Santiago Bernabeu atau harus hengkang. Laporan dari Marca menyebut Real Madrid bisa saja menjualnya jika Ceballos tidak mengalami cedera pada musim panas lalu. Namun melihat kegigihan dan komitmennya, Carlo Ancelotti terkesan dan masih ingin mempertahankannya. Dani Ceballos tampaknya masih masuk dalam proyek Ancelotti. Hanya saja, satu kelemahannya adalah cedera yang bisa kambuh sewaktu-waktu. Sementara kontraknya dengan Los Blancos akan berakhir pada 2023. Adapun kesepakatan kontrak baru belum dilakukan, dan pihak Real Madrid juga enggan melepasnya di bursa transfer. Minggu ini, Ancelotti menyebut namanya dalam daftar gelandang yang dia andalkan untuk menyambut musim depan. Real Madrid sejauh ini tidak mau membiarkan Ceballos pergi secara gratis dalam waktu 14 bulan. Mereka mulai mempertimbangkan untuk menawarkan kontrak baru ke depannya. Sementara bagi Ceballos, dia membutuhkan waktu bermain jika dia ingin dipilih dalam skuad Luis Enrique untuk Piala Dunia akhir tahun ini. Dia telah beradaptasi dengan sempurna dengan apa yang diminta dari Ancelotti, dan permainannya dalam tim Real Madrid ini berkembang. Situasi Ceballos telah berubah total, dan itu bisa berujung pada dia mendapatkan kontrak baru pada musim depan. Carlo Ancelotti sebut Real Madrid jadi klub terakhir dalam karirnya. Torreha menjadi juara di 5 kompetisi berbeda di Eropa, membuat Carlo Ancelotti mulai memikirkan untuk pensiun dari dunia sepak bola untuk menggantikan waktu yang hilang bersama keluarga. Ancelotti membuat sejarah dengan menjadi pelatih pertama yang mampu menjuarai 5 liga papan atas di Eropa. Ancelotti baru saja meraih trofi ke-22 dalam karir kepelatihannya ketika membawa Real Madrid menjadi kampiun di La Liga 2021-2022 usai mengalahkan Espanyol akhir pekan kemarin. Hanya saja, kesuksesan dalam pekerjaannya membuat Ancelotti jauh dari keluarga. Mantan arsitek AC Milan tersebut pun ingin menebus waktu yang hilang bersama keluarganya. Pelatih berusia 62 tahun itu pun menyatakan ia sudah mempunyai rencana bila dirinya pensiun dari kursi pelatih. Beberapa negara sudah berada dalam daftarnya untuk dikunjungi. Setelah Real Madrid, saya ingin pensiun. Tapi jika Real Madrid menginginkan saya selama 10 tahun lagi, saya akan melatih selama 10 tahun. Ujar Ancelotti, saya ingin berkumpul dengan cucu-cucu saya. Pergi berlibur bersama istri. Saya sudah menghilangkan banyak hal dan ada beberapa yang ingin saya lakukan. Mengunjungi tempat yang belum pernah saya datangi. Saya belum pernah ke Australia. Saya belum pernah ke Rio de Janeiro. Lebih sering mengunjungi saudara perempuan saya. Sayangnya, Anda tidak melakukan semuanya. Jadi ketika saya berhenti, saya masih melakukan kegiatan itu, kata Ancelotti. Kendati demikian, Ancelotti tidak menutup kemungkinan melatih di tempat lain. Namun kali ini, sasarannya adalah tim nasional. Sasarannya adalah Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya, bisa jadi melatih tim nasional, tapi sekarang terlalu dini. Sudah pasti bukan Piala Dunia tahun ini. Mungkin 2026 nanti. Mengapa tidak? Jika di Kanada, mengapa tidak? Tentu saja saya suka. Kanada telah berkembang dengan baik. Imbuh Ancelotti.